Oke, pertobatan. Kata ini kan sering banget kita dengar ya, tapi apa sih artinya sebetulnya? Apa cuma soal nyesel udah bikin salah? Nah, menurut buku Menambal Injil yang berlubang, ternyata ada makna yang jauh lebih dalam dan jujur mungkin bakal bikin kita kaget. Yuk, kita gali bareng-bareng. Bertobatlah. Wah, perintah ini bukan main-main. Ini adalah kalimat pembuka dari Yohanes Pembaptis dan juga dari Yesus sendiri. Jadi ini bukan sekedar saran baik ya, tapi lebih kayak alarm darurat yang berbunyi kencang. Jelas banget, pertobatan ini posisinya non-negotiable. Ini adalah titik start, gerbang utamanya. Oke, supaya kita benar-benar paham, kita akan kupas 4 hal. Pertama, kenapa sih pertobatan ini jadi syarat mutlak? Kedua, apa pemahaman kita yang keliru selama ini? Ketiga, dosa apa yang sebenarnya harus dipertobatkan? Dan yang terakhir, soal pergantian pemilik hidup. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Sip, kita masuk bagian pertama. Jadi, Alkitab itu tegas banget soal ini. Pertobatan itu bukan opsi, bukan pilihan, tapi sebuah keharusan, syarat mutlak buat keselamatan. Nah, coba deh lihat hubungannya di sini. Ayat-ayat ini nunjukin kalau pertobatan itu selalu nyambung ke hal-hal besar. Keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa. Ini bukan kebetulan ya. Ini kayak mau bilang, hei, tanpa pertobatan, pintu ke semua ini tuh kekunci rapat. Jadi ya, ini gerbang yang mau nggak mau harus kita lewatin. Oke, sekarang disinilah sering kali terjadi masalah. Ada pemahaman yang keliru soal pertobatan. Ini tuh kayak salah pasang kancing baju. Tahu kan? Kalau kancing pertama udah salah, ya ke bawahnya bakal berantakan semua. Yuk, kita lihat pemahaman umum yang ternyata kurang pas ini. Biasanya kalau kita ngomongin pertobatan, yang kepikiran apa coba? Pasti soal nyesel karena udah berbuat salah kan? Misalnya kita bohong atau nyakitin perasaan orang. Terus hati nurani kita jadi nggak enak. Akhirnya kita nyesel, minta maaf, dan ya udah kita anggap selesai. Gitu kan? Tapi pertanyaannya sekarang, apa bener cuma segitu aja? Cuma soal nyesal karena salah sama orang lain. Apa itu udah kena ke akar masalahnya? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sibuk ngurusin gejalanya doang, bukan penyakit utamanya? Nah, ini nih yang menarik. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada dosa etis atau moral. Ini pelanggaran kita ke sesama manusia ya, nyakitin, nipu, benci, dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang namanya dosa dasar. Ini levelnya beda. Ini pelanggaran langsung ke Allah. Apa itu? Yaitu saat kita menjadikan diri kita sendiri sebagai pemilik hidup kita. Nah, inilah akar dari semua dosa-dosa lain yang kita lakukan. Oke, setelah kita bisa bedain antara dosa gejala dan dosa akar tadi, sekarang kita bisa fokus ke pertanyaan utamanya. Jadi, dosa mana yang sebenarnya harus kita pertobatan? Jadi, kalau nyeselin dosa-dosa moral itu belum cukup, terus dosa apa dong yang jadi inti dari seruan bertobatlah tadi? Pelanggaran apa yang paling mendasar di hadapan Tuhan? Dan jawabannya ternyata datang langsung dari Yesus sendiri. Di Yohanes 16 ayat 9, dia bilang, Roh Kudus akan membuat dunia sadar akan dosa. Dosa yang mana? Jawabannya jelas, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Wow. Jadi dosa terbesarnya menurut Yesus adalah nggak percaya sama dia. Biar lebih jelas ya, dosa tidak percaya ini bukan cuma soal ragu atau bimbang, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah tindakan pemberontakan. Kita menolak solusi yang Tuhan tawarkan, dan secara nggak langsung kita bilang, nggak perlu Tuhan, hidup ini punya saya yang pegang kendali. Nah, dari sini kita langsung bisa lihat solusinya. Kalau dosa utamanya adalah merebut tahta kepemilikan hidup dari Tuhan, berarti pertobatan yang sejati ya kebalikannya. Dan ini mengubah cara kita memandang pertobatan loh. Pertobatan yang alkitabiah itu bukan soal minta maaf berulang-ulang setiap hari atas kesalahan kecil, bukan. Ia adalah sebuah peristiwa besar, satu kali untuk selamanya, sebuah serah terima jabatan kepemilikan hidup kita, dari kita kembali kepada Tuhan. Prosesnya gimana? Kira-kira ada 3 langkah. Pertama, kita sadar dulu. Kita ngaku, wah iya ya, selama ini gue yang jadi bos atas hidup gue sendiri. Kedua, kita benar-benar menyesali dosa pemberontakan ini. Dan yang ketiga, kita dengan sadar menyerahkan kembali kunci hidup kita kepada Tuhan. Gambar ini pas banget menggambarkannya. Jadi pertobatan itu bukan cuma maaf ya Tuhan, tapi sebuah tindakan restorasi. Kita mengembalikan Tuhan ke posisinya yang seharusnya, yaitu sebagai pemilik hidup kita. Tahta yang selama ini kita rebut secara ilegal. Ini ada contoh doanya. Saya bertobat atas dosa saya di mana saya menjadi pemilik atas diri saya sendiri dan di mana saya tidak percaya Yesus. Coba perhatikan, ada 2 poin penting di sini. Pertama,
ngakuin dosa karena udah jadi pemilik atas diri sendiri. Kedua, ngakuin dosa karena nggak percaya sama Yesus sebagai solusinya. Dan akhirnya, kita sampai di kesimpulan yang membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat personal. Setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya jadi bukan lagi, dosa apa aja yang pernah kamu lakukan, tapi, siapa yang sekarang duduk di tahta sebagai pemilik hidup Anda?